Yo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy A56, mid-range Samsung yang paling sering ditunggu sama kebanyakan orang. A5 series dari dulu ya selalu menarik karena spek dan fitur yang dibawa ini pas banget buat orang yang nggak mau ngeluarin budget lebih sampai 10 juta ke atas, tapi tuh pengen tetap dapat smartphone yang enak, nyaman, dan punya kualitas yang nggak kalah cakep. Nah, Samsung Galaxy A56 ini itu dibanderol dengan harga mulai dari 6,2 juta buat varian 8 per 128 GB, 6,7 juta buat yang 8 per 256 GB, dan 7,2 juta buat yang varian 12 per 256 GB. Tapi tenang aja, saat video ini dibuat, harga dari Samsung Galaxy A56 ini itu udah turun cukup jauh. Buat varian 8256 GB yang aku pakai sekarang ini, itu harga di online-nya ada di 5,7 juta. Turun 1 jutaan dari harga rilisnya 2 bulan lalu. Ya lumayan lah ya, tunggu sebentar hemat bisa berkali lipat. Oke, buat desain, Samsung Galaxy A56 itu membawa desain yang nggak jauh beda dari E-series sebelumnya. Paling yang ke notice ini cuma ada di desain kamera aja, yang mana sekarang udah ada rumah kamera yang cukup tebal di bagian belakangnya. Buat desain rumah kameranya ini juga masih tetap simple dan nggak aneh-aneh. Bentuknya ini ngikutin posisi kamera aja yang vertikal ke bawah. Buat frame ini metal ya, yang looks-nya itu cakep, terus ada lekukan juga di bagian tombol-tombolnya. Di sisi atas smartphone ini ada 2 buah lubang mic. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray dual nano SIM tanpa adanya slot buat micro SD tambahan. Terus ada 2 buah lubang mic, lubang charging USB-C, dan lubang speaker yang jenisnya ini stereo speaker, dimana speaker yang satu lagi jadi satu sama earpiece-nya. Smartphone ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC ya. Lalu ada juga IP rating IP67 yang menandakan smartphone ini itu udah tahan sama air. Bisa dicelupin sedalam 1 meter selama 30 menit. Lanjut kalau buat layar, panel yang dipakai ini Super AMOLED. Resolusinya Full HD Plus 1080 x 2340 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,7 inci. Layarnya ini juga udah support HDR10 Plus ya, jadi buat dipakai nonton bisa manjain mata. Plus buat peak brightness-nya ini ada di 1900 nits yang udah cukup terang untuk penggunaan di luar ruangan. Kalau buat refresh rate ini udah 120 Hz yang buat dipakai scrolling kerasa lebih smooth. Sementara itu kalau buat proteksi sendiri, Samsung tuh nyematin Corning Gorilla Glass Victus Plus ke layarnya ini yang udah aman banget ya dari goresan. Buat fingerprint ini posisinya udah under display yang jenisnya optical. Untuk kecepatan baca udah cukup kencang, cuma belum bisa buat one tap. Secara spek dan kualitas layar, si layar dari Samsung Galaxy A56 ini di atas kertas udah menjanjikan banget ya. Tapi agak disayangkan ketika kita udah lihat desainnya. Buat ukuran HP harga 5-6 jutaan, layar dari Samsung Galaxy A56 ini kerasa punya bezel yang masih cukup kelihatan tebal ya, baik di sisi atas, sisi samping, apalagi sisi bawahnya yang lebih tebal dari sisi-sisi lainnya. Dari dulu masalah bezel ini masih sering diprotes ya sama para user, tapi kayaknya Samsung tuh masih kekeh mempertahankan idealis mereka yang nganggep bezel tipis dan simetris cuma boleh buat HP flagship mereka. Ya semoga aja kedepannya Samsung tuh lebih merhatiin lagi ya di bagian ini, karena udah cukup ketinggalan jauh nih sama brand-brand lain. Oke, kita lanjut bahas performanya. Buat performa Samsung Galaxy A56 5G ini itu dibekali dengan chipset Exynos 1580 yang punya fabrikasi 4 nanometer. Buat skor Antutu ini ada di 900 ribuan, yang mana ini angka yang udah lumayan tinggi buat smartphone kelas mid-range. Dipakai main game Mobile Legends ini dapetin settingan Ultra Super. Pas main ini lancar dan aman, dapetin rata-rata 90 fps tanpa kendala berarti. Mungkin kalau dikasih settingan Ultra ini HP tuh juga masih bisa hajar ya sampai 120 fps. Cuma sayang developer tuh masih ngelimit performanya sampai ke Super aja. Lanjut kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ada di Smooth Extreme sampai HDR Ultra. Selama ngetes di tiap settingan yang dipilih, performanya ini bisa mentok ya. Misal main di smoothnya, ini tuh bisa dapat 60 fps lancar tanpa adanya kendala sama sekali pas dimainin. Buat gyroscope ini jenisnya juga udah hardware yang bikin pengalaman main ini juga tambah asik. Nah, kalau buat Genshin Impact di settingan lowestnya ini kita bisa dapat di kisaran 45-50 fps ya. Main di settingan ini itu udah nyaman dan mungkin kalian bakal keganggu sama grafiknya yang kurang. Nah, kalau kita set ke highest ini bisa dapetin di kisaran 32-40 fps. Masih cukup enak, tapi di scene berat emang kerasa agak patah-patah. Overall performa gamingnya sih udah cukup mumpuni ya buat ukuran smartphone kelas mid-range.
Kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 5000 mAh, buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Main sosmed scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 7%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 18%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 45 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full ini butuh waktu 1 jam 10 menit. Buat sistem operasi Samsung Galaxy A56 5G ini itu pakai One UI 7 dengan basis Android 15. Buat update sendiri Samsung kasih jaminan 6 kali major update. Ini udah kayak kelas flagship aja ya yang dikasih update-nya itu bisa sampai 6 kali. Gokil. Buat Galaxy AI ini tersedia. Pilihan AI juga beragam ya, mulai dari bisa hapus objek mengganggu serta circle to search ini juga ada. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Samsung Galaxy A56 5G ini itu dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang resolusinya ini 50 megapiksel Pro IS, terus ada kamera ultrawide 12 megapiksel dan kamera makro yang resolusinya ini 5 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 12 megapiksel. Buat hasil jepretannya ini udah bagus banget, penangkapan cahayanya ini juga udah cukup memadai untuk foto di siang hari kayak gini. Warnanya ini juga bagus, detailnya dapat, sama buat dynamic range ini udah cukup luas ya. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Samsung Galaxy A56. Pakai resolusi Full HD 30 fps, hasil seperti ini. Buat pindah-pindah lensa, sayang banget dia nggak smooth ya buat perpindahan antar lensanya. Jadi ini kamera utama, dia pindah ke ultrawide-nya langsung jeglek gitu ya. Oke, kalau buat warna sih oke, cakep, detail gambar bagus, kestabilan gambar juga lumayan. Ya paling minus buat perpindahan antar lensa aja yang nggak smooth. Oke, kalau ini buat perekaman resolusi Full HD 60 fps, dia cuma bisa lensa utama aja, ultrawide-nya nggak bisa. Hasilnya seperti ini. Oke, terakhir ada 4K 30 fps. Kalau di 4K 30 kita bisa pindah-pindah lensa seperti ini ya. Cuma sama kayak tadi, kalau pindah-pindah lensanya itu kurang smooth, tidak smooth bahkan. Oke, ini pindah kedua kalinya, keempat kali, ke 10 kali mentok. Hasilnya seperti ini. Oke, ini balik lagi ke ultrawide. Hasilnya seperti ini. Ada ibu-ibu senam. Oke, kalau ini buat perekaman video kamera depan, ini 4K 30 fps, langsung aja kita lompat. Jadi buat resolusinya dia cuma bisa Full HD 30 sama 4K 30. Jadi nggak ada pilihan buat 4K, buat Full HD 60 ya. Jadi cuma pilihannya 30 fps saja, mau resolusi Full HD atau 4K. Kalau buat kamera depan sih cakep ya. Hasilnya akurasi warnanya juga bagus, buat kulit muka juga sesuai sama warna asli. Terus buat dynamic range juga bagus banget, bagian awan masih kelihatan, muka masih kelihatan dengan jelas. Warna hijaunya, warna apalagi ini, warna biru, warna kulit sih terutama bagus. Buat kualitas audio kalian juga bisa nilai. Untuk kestabilan gambar ini juga cakep sih. Oke, mungkin gitu aja, kita balik ke studio. Yuk.
Oke, kesimpulannya Samsung Galaxy A56 5G ini tetaplah sebuah smartphone mid-range dari Samsung ya. Dari dulu cara kerja Samsung emang kayak gini. Mungkin bakal banyak yang sebel juga, bezel tebel, spek gitu-gitu aja, tapi kok tetap laku? Ya kenyataannya emang gitu. Banyak yang nungguin HP ini karena biasanya mereka tuh udah jatuh cinta sama brandnya. Orang jatuh cinta kan sering dibilang buta ya. Jadi apa yang kurang itu mungkin bakal dihirauin dan mereka itu bakal fokus aja sama lebihnya HP ini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.